Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar masih tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Ada berbagai cara untuk menyayangi tumbuhan. Nah, bagaimana caranya untuk menyayangi tumbuhan? Salah satunya adalah dengan cara merawat tumbuhan. Nah, bagaimana cara kita merawat tumbuhan? Kita bisa merawat tumbuhan dengan cara menyirami setiap hari, memberinya pupuk, kemudian ditaruh di bawah sinar matahari. Jadi banyak sekali cara kita untuk menyayangi tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Nah, hari ini Bu Guru mau meringkaskan materi di subtema 3 khususnya yaitu bahasa Indonesia. Pada subtema 3 ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia KD 3.5. Yang pertama kali kita pelajari di bahasa Indonesia ini adalah teks petunjuk. Nah, pertanyaannya, apa sih teks petunjuk itu? Jadi, teks petunjuk itu adalah sebuah teks yang berisi arahan atau bimbingan untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks petunjuk ini adalah sesuatu cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu yang membimbing kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kita bisa menemukan teks petunjuk ini di mana? Kita bisa menemukan contohnya saat kita membeli sarimi atau mie sedap. Nah, di mie sedap itu pasti ada yang namanya teks petunjuk. Nah, mana yang namanya teks petunjuk itu? Yang namanya teks petunjuk itu adalah cara-cara atau langkah-langkah. Jadi cara-cara atau langkah-langkah. Nah, misalnya kita membeli mie. Nah, di situ ada cara-cara membuat mie. Yang pertama, apa? Misalnya siapkan apa? Yang kedua, rebus mie dulu dan sampai selanjutnya. Nah, di situ adalah yang dinamakan teks petunjuk. Jadi, teks petunjuk ini adalah cara-cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Misalnya, ini sebagai contoh, saat kamu membeli sebungkus susu bubuk, kamu akan menemukan teks petunjuk tentang cara membuat atau menyiapkannya. Jadi, teks petunjuk ini lebih ke cara-cara melakukan, langkah-langkah untuk melakukannya. Nah, di sini ada contoh tentang cara menanam bunga. Nah, tentang cara menanam bunga berarti langkah-langkah dalam menanam bunga itu apa? Misalnya, siapkan bibit bunga yang hendak ditanam dan selanjutnya. Nah, misalnya ada perintah, buatlah misalnya ada sebuah perintah, buatlah teks petunjuk tentang cara menanam tanaman. Nah, bagaimana kita membuat teks petunjuk ini? Yang pertama, nah, kita harus mengetahui bagaimana cara menanam tanaman. Kalau kita mau menanam tanaman, apa yang harus kita siapkan? Jadi kita harus menyiapkan, misalnya siapkan alat dan bahan. Nah, apa saja alatnya? Misalnya, kita menyiapkan tanaman yang akan ditanam.
menanam tanamannya, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita membuat lubang yang akan kita buat menanam tanaman. Berarti kita membuat lubang, apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita bisa menaruh tanaman itu ke dalam lubang. Setelah tanaman itu ditaruh dalam lubang, kemudian kita huruf lagi atau kita tutup kembali lubangnya. Setelah itu kita berikan pupuk, kita sirami dan sebagainya. Jadi langkah-langkahnya itu kita tulis. Nah, itu yang namanya teks petunjuk. Jadi misalnya nanti ada perintah, buatlah teks petunjuk tentang cara membuat mie sedap. Nah, bagaimana cara-cara kita dalam membuat mie sedap? Kita bisa membuat mie sedap goreng, mie sedap kuah. Terserah itu. Kalau misalnya kita mau membuat mie sedap kuah, berarti langkah-langkah yang harus kita lakukan gimana? Pertama, harus menyiapkan minyak dulu. Yang kedua, kita rebus minyak. Yang keempat, kita tiriskan minyak. Setelah direbus lagi, kemudian dikasih bumbu dan sebagainya. Itu yang namanya teks petunjuk. Jadi langkah-langkah atau cara-cara dalam melakukan sesuatu, tergantung teks petunjuknya itu tentang apa. Dalam membuat teks petunjuk, otomatis kita kan tidak tahu langkah-langkah atau cara-caranya secara keseluruhan. Misalnya kita ditugaskan oleh guru kita, buatlah teks petunjuk cara menanam pohon pisang. Otomatis kan kita tidak tahu secara keseluruhan bagaimana cara kita menanam pohon pisang tersebut. Nah, kita bisa bertanya dengan orang yang lebih tahu atau kepada orang tua kita. Kita bisa bertanya atau mewawancarai. Jadi, kita bisa mewawancarai. Jadi, kita bisa mewawancarai atau melakukan wawancara. Nah, pertanyaannya, apa sih wawancara itu? Jadi Jadi apa sih wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang. Jadi kegiatan tanya jawab, misalnya kita mau mewawancarai ibu kita. Jadi kita bisa bertanya kepada ibu kita. Nah, orang yang diwawancarai itu dinamakan narasumber. Jadi orang yang ditanya atau orang yang diwawancara itu namanya narasumber. Sedangkan kita yang bertanya ini dinamakan pewawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita bisa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita membuat daftar pertanyaan? Nah, kita bisa menggunakan prinsip 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Yang pertama,
dalam membuat daftar pertanyaan wawancara, kita bisa menggunakan prinsip 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Untuk 5W ini ada what, where, who, when, dan why. What itu apa? Where di mana, who siapa, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Misalnya kita mau mewawancarai tentang cara membuat mie. Apa yang harus dilakukan sebelum kita membuat mie? Misalnya apa yang harus kita lakukan sebelum membuat mie instan? Selanjutnya di mana? Misalnya di mana kita membuat mie instan? Cara merebus mie instan bisa. Terus misalnya ada siapa yang bisa mengajari kita untuk membuat mie instan, dan selanjutnya. Nah, jadi dalam membuat daftar wawancara kita bisa menggunakan prinsip 5W plus 1H untuk membantu kita untuk membuat daftar pertanyaan. Dalam membuat pertanyaan atau melakukan wawancara, kita bisa menggunakan prinsip 5W plus 1H. Nah, contohnya, misalnya kita mau melakukan wawancara dengan tukang bakso. Yang langkah pertama yang harus kita buat adalah yang apa. Pertanyaannya bagaimana? Apa tentang tukang bakso? Misalnya, apa? Misalnya yang pertama, apa yang harus dilakukan sebelum membuat bakso? Nah, kita bisa bertanya dengan tukang bakso. Yang kedua ada siapa? Siapa yang membuat bakso? Nah, kita tanya, yang membuat bakso siapa saja? Nanti kita tulis namanya siapa saja. Dan yang ketiga, kapan bakso ini dibuat? Atau kapan bakso ini mulai dijual? Bisa. Terus di mana? Di mana bakso ini dijual? Misalnya di depan ruko, di depan toko, di depan rumah bisa. Dan yang kelima ada mengapa. Misalnya, mengapa Anda membuat bakso? Nah, ini bisa dijawab oleh si tukang bakso. Misalnya, ya, karena untuk kebutuhan sehari-hari, jadi saya harus membuat bakso untuk kemudian saya jual, itu bisa. Dan yang keenam ada bagaimana. Bagaimana ini kalian bisa menanyakan bagaimana langkah-langkah atau cara-cara membuat baksonya. Ini adalah contoh pertanyaan yang bisa kalian tanyakan jika kalian ingin melakukan wawancara. Tapi tergantung kalian nanti ingin melakukan wawancara dengan siapa. Ini yang guru contohkan adalah misalnya kalian melakukan wawancara dengan tukang bakso. Nanti bisa saja kalian ingin mewawancarai
Misalnya cara menanam tanaman bisa, ini nanti pertanyaannya berubah. Cuma kalian bisa menggunakan bantuan berbagai pertanyaan menggunakan prinsip 5W plus 1H. Nah, setelah kamu melakukan wawancara dan sudah mendapatkan hasilnya, kalian bisa menceritakan hasil wawancaranya. Tujuannya apa kalian menceritakan hasil dari wawancara? Nah, tujuannya Tujuannya kalian menceritakan hasil wawancara adalah membagi informasi yang kalian dapatkan kepada orang lain. Misalnya tadi kalian melakukan wawancara dengan tukang bakso. Jadi kan kalian tahu bagaimana bakso itu dibuat, siapa yang membuatnya, di mana jualannya, dan sebagainya. Nah, alasannya kenapa si tukang bakso itu membuat bakso, kalian kan sudah tahu semuanya. Jadi kalian bisa ceritakan kepada orang lain. Yang kalian dapatkan itu hasilnya itu ditulis di buku, di kertas, dibuat cerita. Kemudian kalian bisa menceritakannya itu kepada teman kalian. Misalnya tugas sekolah, wawancara dengan tukang bakso. Nah, hasilnya kan kalian tulis, nanti bisa kalian bacakan di depan kelas. Jadi yang tahu tata cara untuk membuat bakso itu bukan kalian saja, tapi teman-teman kalian yang lainnya juga tahu. Jadi kalian bisa saling berbagi informasi. Jadi wawasannya semakin banyak. Nah, saat bercerita dengan teman kalian atau bercerita di depan kelas, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Misalnya yang pertama yaitu dengan suara yang nyaring. Jadi suara kalian itu harus jelas, keras, biar teman kalian itu bisa dengar dan juga paham. Yang kedua yaitu menggunakan lafal yang jelas. Misalnya kalian bercerita tentang suatu hari, jadi kata-katanya tuh harus jelas, suatu hari. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan intonasi yang tepat. Intonasi itu adalah penekanan yang tepat. Misalnya kalian bercerita tentang tata cara membuat bakso, misalnya seperti ini intonasinya. Dalam membuat bakso ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi intonasinya jelas, tepat, suaranya juga jelas, dan juga menggunakan suara yang keras. Jadi nanti teman kalian akan lebih paham. Nah, buat latihan anak-anak di rumah, tugasnya yang pertama yaitu lakukan wawancara dengan orang tuamu tentang cara menanam tanaman. Jadi kalian melakukan wawancara atau kegiatan tanya jawab kepada orang tua kalian masing-masing di rumah tentang bagaimana cara menanam tanaman. Bisa dengan ayah, bisa dengan ibu, bisa dengan kakak, bisa dengan saudara, pokoknya dengan keluarga kalian yang ada di rumah. Nah, sebelum melakukan wawancara, langkah yang pertama yaitu kalian buat daftar pertanyaan dulu. Jadi kalian tulis daftar pertanyaannya tentang wawancara cara menanam tanaman itu. Nah, setelah kalian tulis daftar pertanyaannya, kalian list, kemudian kalian tanyakan kepada orang tua kalian, bisa ayah, bisa ibu, terserah. Setelah kalian bertanya, kan kalian sudah mendapatkan hasil jawabannya itu. Nah, daftar pertanyaannya ditulis, hasil jawabannya juga ditulis. Nah, setelah kalian tulis, kalian lanjut ke buatlah teks petunjuk. Nah, apa tadi teks petunjuk? Teks petunjuk itu kan langkah-langkah atau cara menanam sesuai dengan perintahnya. Kalau di sini kan cara menanam tanaman, jadi kalian bisa membuat teks petunjuk yaitu langkah-langkah menanam tanaman itu bagaimana. Nah, sesuai dengan yang kalian tanyakan kepada orang tua kalian, itu nanti ditulis semuanya ya di buku tugas.
itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan sampai ketemu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe, like,